Swastiastu. Awal keberadaan dinasti Pucangan Kiai Notor Waringin di Badung. Dinasti Pucangan Kiai Notor Waringin adalah keturunan dari Ki Pucangan atau Kiai Ketut Bendese. Kiai Ketut Bendese merupakan adik tiri dari I Gusti Ngurah Langwang. Mereka berdua adalah putra dari I Gusti Ngurah Tabanan, Raja Buahan. Kiai Ketut Bendese merupakan cucu dari Arya Kenceng. Pada masa pemerintahan I Gusti Ngurah Tabanan, I Gusti Ngurah Tabanan terkena penyakit yang sulit disembuhkan. Akhirnya tahta Buahan diserahkan kepada putranya I Gusti Ngurah Langwang. I Gusti Ngurah Tabanan kemudian pindah ke Pesanggerahan Kubon Tinggo yang letaknya di sebelah selatan Istana Buahan. Di Kubon Tinggo itulah I Gusti Ngurah Tabanan dilayani oleh istri mudanya, Silo Bendeso Buahan. I Gusti Ngurah Tabanan dengan Silo Bendeso Buahan kemudian menurunkan putra bernama Ki Pucangan atau Kiai Ketut Bendese. Setelah Kiai Ketut Bendese dewasa, ayahnya I Gusti Ngurah Tabanan wafat. Sepeninggal I Gusti Ngurah Tabanan, I Gusti Ngurah Langwang kemudian berusaha menyingkirkan adik tirinya karena takut adik tirinya itu akan merebut kekuasaannya. I Gusti Ngurah Langwang melakukan berbagai cara, di antaranya memerintahkan adik tirinya Kiai Ketut Bendese memotong pohon beringin angker yang tumbuh di alun-alun Puri, Buahan. Kiai Ketut Bendese pun kemudian berhasil melaksanakan perintah kakaknya, I Gusti Ngurah Langwang, Raja Buahan, dengan baik. Sejak saat itulah Kiai Ketut Bendese diberi gelar Kiai Notor Wandire atau Kiai Notor Waringin. Keutamaan adiknya itu menyebabkan Raja I Gusti Ngurah Langwang menjadi semakin jengkel dan berusaha kembali mencari berbagai cara untuk menyingkirkan Kiai Notor Waringin. Kiai Notor Waringin akhirnya mengetahui maksud I Gusti Ngurah Langwang, kakak tirinya itu. Kiai Notor Waringin kemudian memutuskan untuk meninggalkan tempat kelahirannya, Desa Buahan, meninggalkan seorang istri dan 2 orang putranya, I Gusti Gede Rake dan I Gusti Gede Rai. Kiai Ketut Bendese selanjutnya pergi menuju ke utara, sampailah kemudian di Danau Bratan. Setelah beberapa lama bertapa di pegunungan Danau Bratan, Kiai Notor Waringin mendapatkan petunjuk agar melanjutkan perjalanan ke timur menuju Danau Batur. Setelah sampai di Danau Batur, Kiai Notor Waringin kemudian bersemedi. Semedinya pun berhasil. Kiai Notor Waringin kemudian mendapatkan petunjuk agar pergi ke barat laut, Desa Badung, dan dalam semedinya mendapatkan anugerah berupa sebuah tulup, sumpitan, dan pecut. Selanjutnya Kiai Notor Waringin berangkat ke arah barat laut. Sampailah kemudian Kiai Notor Waringin di Dusun Lumintang, wilayah kekuasaan Kiai Anglurah Tegeh Kori. Kiai Notor Waringin selanjutnya menemui Bekal Lumintang, penguasa Dusun Lumintang. Kiai Notor Waringin selanjutnya mengabdikan diri pada Bekal Dusun Lumintang. Kiai Notor Waringin kemudian menikah dengan putri sang Bekal. Dari hasil pernikahannya itu, Kiai Notor Waringin
memiliki 2 orang putra dan seorang putri. Putra pertama, Ki Pucangan atau Kiai Ketut Bendesa bernama Ki Bagus Alit. Ki Bagus Alit sangat mahir dalam menggunakan tulup sumpitan. Pintar menembak dengan menggunakan tulup sumpitan. Sedangkan putra keduanya sangat sigap dalam memainkan pecut cemeti. Kabar keberadaan pemuda yang pandai memainkan tulup sumpitan sampai ke hadapan Baginda Prabu Dalem di Gel-Gel. Ketika itu keadaan istana Gel-Gel selalu diganggu oleh burung gagak. Mendengar ada orang yang pandai memainkan tulup sumpitan di daerah kerajaan Tegah Kori, akhirnya raja segera mengirim utusan menemui pemuda yang bernama Ki Bagus Alit. Setelah Ki Bagus Alit menerima utusan dalam Gel-Gel, Ki Bagus Alit dan adiknya dengan restu ayahnya, Kiai Ketut Bendesa, pergi ke Gel-Gel. Sesampainya di Gel-Gel, lalu langsung menghadap Baginda Dalem. Dalem memerintahkan agar burung gagak itu jangan dibunuh, tetapi cukup hanya dipatahkan sayapnya agar tidak bisa terbang lagi. Perintah Baginda Dalem pun kemudian dilaksanakan. Keesokan harinya, Ki Bagus Alit telah siap mengintai burung gagak itu dengan tulup sumpitannya. Setelah burung gagak itu datang, burung gagak itu kemudian ditulup. Sesuai dengan perintah Baginda Dalem, burung gagak itu ditulup tepat mengenai sayapnya sampai patah. Burung gagak itu akhirnya tidak bisa terbang lagi dan menjadi tidak berdaya. Karena keberhasilan Ki Bagus Alit mengalahkan gagak yang tidak terkalahkan oleh abdi istana lainnya, Ki Bagus Alit kemudian oleh Dalem diberi gelar Arya, yang kemudian bergelar Arya Bagus Alit. Ketika itu Arya Bagus Alit ditanya oleh Baginda Dalem, apakah ia memiliki saudara? Arya Bagus Alit kemudian menyampaikan bahwa dia memiliki 2 saudara, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Baginda menanyakan apakah keahlian dari saudara laki-laki Arya Bagus Alit. Arya Bagus Alit kemudian menceritakan tentang kemahiran saudara laki-lakinya dalam memainkan pecut cemeti. Putra kedua Kiai Ketut Bendesa pun kemudian diundang ke istana untuk memperlihatkan keahliannya memainkan pecut cemeti. Baginda pun kagum dengan keahlian adik dari Arya Bagus Alit, yang kemudian menganugerahkan gelar Arya juga kepadanya. Baginda Dalem kemudian memberi anugerah tambahan berupa kedudukan dan rakyat di Kerajaan Badung. Baginda Dalem kemudian mengirim surat kepada Arya Kenceng Tegah Kori yang isinya agar kedua pemuda itu diberi rakyat dan kedudukan di bawah kekuasaan Arya Tegah Kori di Badung. Arya Tegah Kori dengan keikhlasan langsung melaksanakan perintah Baginda Dalem. Arya Bagus Alit kemudian diberi rakyat sebanyak 250 orang dan tempat kedudukan di sebelah timur sungai Tukat Badung bernama Denpasar, Puri Badung. Sedangkan adiknya diberi rakyat sebanyak 250 orang juga dan diberi
tempat kedudukan di sebelah barat Sungai Tukat Badung, disebut Puri Pemecutan. Keturunan kakak beradik Kiai Notor Waringin itu kemudian hidup rukun, sejahtera, tunduk di bawah perintah Sire Arya Tegah Kori di Kerajaan Badung. Itulah cerita mengenai awal keberadaan dinasti Pucangan Kiai Notor Waringin di Badung. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari Babat Arya Kenceng Tegah Kori yang ditulis oleh Gusti Segatri Putra. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parahma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.